Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sarrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberinya kesehatan, kenikmatan, kelancaran sehingga kita dapat sehat walafiat sampai sekarang saat ini. Salawat bering salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana kita akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun kultum singkat saya ini atau kuliah 7 menit yang berjudul Moderasi Beragama. Menjelaskan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengaplikasikannya. Moderasi beragama bukan berarti dimoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kejoliman, dan murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, namun cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah. Harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebihan. Kodratnya, manusia adalah makhluk Tuhan dengan keterbatasan pengetahuan dalam memahami semua esensi kebenaran pengetahuan Tuhan yang luas dan dalam bak samudra. Keterbatasan ini yang mengakibatkan munculnya keragaman tafsir ketika manusia mencoba memahami teks ajaran agama. Akan memberikan contoh orang yang beragama secara berlebihan. Contoh yang paling nampak adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang tahu apakah mereka sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya, ia bisa disebut berlebihan secara agama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja melecehkan simbol atau figur agama orang lain. Dalam kasus ini, seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Ini saya akan menjelaskan prinsip beragama. Prinsip beragama ada 2, 1 adil dan 2 berimbang. Yang 1 adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara 2 kutub, yaitu kutub negatif atau positif. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampaikan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan itu sendiri, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Banyak menanyakan apakah moderasi beragama sama dengan toleransi atau toleran. Menurut saya itu sama, karena toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, sedangkan toleransi adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsiran ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seseorang yang moderat niscaya punya berkepihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakan berlaku untuk orang lain. Banyak menanyakan hal ini, apakah moderasi beragama diperlukan? Menurut saya diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban manusia. Sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban manusia, sebab
Sejak diturunkan agama, pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri, bukan merusaknya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan moderasi beragama dengan yang lainnya. Yang pertama, hubungan moderasi beragama dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan moderasi beragama dengan kemanusiaan. Dan yang ketiga, hubungan moderasi beragama dengan alam. Yang pertama, kita jelaskan dulu hubungan moderasi beragama dengan Tuhan. Contohnya, kegiatan majelis taklim, sholat berjamaah, untuk mengajak orang-orang membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga walaupun masyarakat sedang berada di tengah situasi pandemi saat ini, mereka justru lebih dekat dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan moderasi beragama dengan manusia, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat yang harmonis merekatkan kembali hubungan masyarakat sehingga masyarakat merasa terlindungi dan bahagia lewat bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, hubungan di mana moderasi beragama manusia dengan alam, seperti membangun desa, misalnya membangun cinta dengan alam, memberikan contoh yang baik dengan membuang sampah pada tempatnya secara permanen, membangun posko sampah sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan berulang kembali.